minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudariku seiman seagama di seluruh Nusantara? Semoga kita beserta keluarga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kedepannya kehidupan kita lebih baik lagi, dan teruslah berusaha terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusahalah dari hari ke hari kita lebih cerdas lagi, lebih bijak lagi dalam menyikapi ujian hidup kita. Oke, sebelum kita masuk tema hari ini, silakan bagi saudara-saudariku yang berkenan tekan tombol subscribe-nya. Semoga bisa banyak melihat video ceramah motivasi saya yang selanjutnya. Hari ini saya akan bahas tema tentang cara menjaga hati agar tetap bersih. Semoga tema ini bermanfaat buat kita semua. Saya tekankan sekali lagi, saya hanya seorang motivator saja yang tugasnya menyemangati saudara-saudariku semua yang barangkali hari ini suasana hati tidak nyaman. Berusaha kita untuk memperbaiki diri kita lebih baik lagi, berusaha tetap bisa menjaga hati dan pikiran kita agar tetap baik-baik saja. Insya Allah, kalau hati dan pikiran kita sudah bisa berdamai, insya Allah apapun ujian hidup kita, kita akan lewati. Semoga Allah menguatkan kita di atas kekuatannya. Oke, cara menjaga hati agar tetap bersih. Yang pertama, perbanyak berzikir. La ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala quwata illa billahil aliyyil azim. Perbanyak berzikir setiap hari, setiap saat, setiap waktu, kapan saja, di mana saja. Insya Allah, dengan kita banyak berzikir, dengan banyak mengingat Allah, Allah pun akan memberikan keberkahannya, Allah pun akan memberikan pertolongannya, Allah akan terus memberikan kita nikmatnya, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Semoga kehidupan kita lebih baik lagi. Dan yang kedua, lakukan sholat wajib di awal waktu. Ditambah lagi dengan sholat sunnah, sholat tahajudnya, sholat witirnya, banyak sholat sunnah yang lain yang bisa kita lakukan untuk lebih mendekatkan diri kita hanya kepada Allah. Intinya kita berusaha tetap menjaga hati kita tetap bersih, tetap baik-baik saja. Semoga kita dijauhkan dari fitnah dunia. Yang ketiganya, rutin membaca Al-Quran. Berusaha tingkatkan kualitas membaca Al-Quran kita dari hari ke hari. Jangan lupa, jadikanlah membaca Al-Quran suatu kebutuhan. Kalau kita tidak membaca Al-Quran setiap hari, seperti ada sesuatu yang hilang. Jadi berusaha cara penghambaan kita kepada Allah dengan melakukan sholat, dengan banyak membaca Al-Quran, banyak berzikir, banyak istighfar. Insya Allah saat kita mendekat kepada Allah, Allah pun akan lebih dekat kepada kita. Berusaha untuk meningkatkan keimanan kita agar kita yakin kepada Allah, agar kita selalu bergantung kepada Allah. Berusaha. Oke, yang keempatnya, bersyukur sesering mungkin. Berusaha banyak-banyak bersyukur kepada nikmat Allah ini. Insya Allah di saat kita banyak bersyukur, Allah akan tambahkan lagi nikmatnya. Nikmat sehat. Kita hari ini masih Allah berikan kesehatan bersama keluarga. Luar biasa, hari ini kita bisa aktivitas seperti biasa. Dan yang terpenting, Allah masih panjangkan usia kita. Semoga usia kita berkah. Manfaatkan sisa usia yang masih ada di jalan Allah. Yang keenam, yang kelima, menghindari
bertemu orang yang bukan mahram kita, apalagi bagi wanita muslimah. Hindarkan bertemu dengan yang bukan mahram kita. Lebih baik berbanyak bersilaturahim dengan para saudari-saudari kita yang memang mahram kita. Kita bisa sharing, berusaha menjaga tali silaturahim. Jadi berusaha jangan sampai kita bertemu dengan yang bukan mahram kita. Oke, yang ketujuhnya, menutup aurat. Berusaha kita sebagai wanita muslimah tetap menutup aurat kita kapan saja, di mana saja. Kalaupun di rumah tetap memakai hijab kita, kecuali tidak ada orang lain yang tidak mahram kita ada di rumah. Kalau masih dalam keluarga kita, tetap usaha istiqomah, berhijablah karena Allah, malulah kepada Allah. Allah selalu menatap kita. Budayakan rasa malu dalam diri kita kepada Allah dan kepada siapapun juga. Oke, yang ketujuhnya, menghindari bertemu yang bukan mahram kita, menundukkan pandangan. Usaha banyak menundukkan pandangan, karena dengan pandangan bisa mengundang fitnah, mengundang syahwat. Jadi berusahalah hindari memandang sesuatu yang tidak pantas kita lihat. Berusaha menjaga diri kita dari fitnah dunia. Yang kedelapannya, menjaga keikhlasan dan kesabaran kita. Berusaha kita untuk tetap ikhlas menerima segala ketentuan dari Allah, dan berusaha untuk tetap sabar menghadapi ujian apapun juga. Kesabaran tiada batasnya, jadi tetaplah bersabar. Insya Allah, Allah yang akan menguatkan kita di atas kekuatannya. Selanjutnya, berkumpullah dengan orang-orang soleh, bertemu dengan orang-orang yang baik, akhlaknya, perilakunya. Jadi berusaha kita untuk bertemu orang yang kita kenal, perilaku adabnya sehari-hari. Jadi berusaha dengan cara mengikuti pengajian, insya Allah kita akan mendapat ilmu yang bermanfaat. Kita akan dipertemukan dengan orang-orang soleh yang sedikit banyaknya memahami tentang agama. Jadi berusaha. Yang kesembilan, berprasangka baik kepada Allah. Kita harus berusaha tetap berprasangka baik kepada Allah, berhusnuzon kepada Allah. Allah sesuai prasangka hambanya. Di saat kita berprasangka baik kepada Allah, Allah pun akan meridhoi hidup kita. Selanjutnya, selalu berdoa kepada Allah. Setiap hari harus berdoa kepada Allah, bermunajah, meminta keberkahan kepada Allah agar hidup kita selalu dalam perlindungan dan rahmat Allah. Dan selanjutnya, menjalani segala hal atas dasar ibadah. Jadi lakukan apapun juga atas dasar ibadah. Pekerjaan yang kita lakukan di jalan Allah adalah ibadah kita untuk meraih surganya Allah, insya Allah. Yang selanjutnya, silaturahmi. Berusaha menjaga silaturahim kita kepada siapapun juga. Perbanyak silaturahim dengan siapa saja. Kita akan bertemu dengan orang-orang baru. Mudah-mudahan dengan bersilaturahim, Allah lebih banyak memberikan keberkahan dalam hidup kita. Silaturahim akan memanjangkan usia, akan memudahkan jalan rezeki kita. Mudah-mudahan kita berusaha terus menjaga silaturahim kita. Yang ke-14-nya, meyakini kehidupan di akhirat. Kita harus meyakini setelah kematian akan ada kehidupan yang baru. Jadi kita harus meyakini akan adanya akhirat.
Jadi berusaha, kalau orang meyakini adanya akhirat, dia akan berusaha selama hidup di dunia menyiapkan dirinya dengan banyak melakukan amal soleh, ibadah yang terbaik, berusaha untuk terus meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, berpuasa. Selaku umat Islam, wajib hukumnya lakukan puasa di bulan Ramadan. Wajib puasa saum, sunnahnya Senin Kamisnya, saum Daudnya, pertengahan bulan, banyak saum sunnah yang bisa kita lakukan, dan itu pasti menyehatkan kita. Jadi berusaha. Yang ke-16, tidak banyak bicara. Berusaha sedikit bicara, banyak kerja. Berusaha apa yang kita bicarakan hanya yang baik-baik saja, yang bermanfaat. Kalau tidak rasanya penting, tidak usah bicara. Lebih banyak diam sambil mengingat Allah. Selanjutnya, seringlah tersenyum karena Allah. Senyum adalah ibadah. Sebenarnya paling mudah, tapi akan sulit dilakukan bagi orang yang masih banyak penyakit hatinya, masih mudah berprasangka, masih mudah iri, dengki, masih mudah sakit hati. Berhati-hatilah. Jadi berusaha banyak tersenyum karena Allah, kapan saja, di mana saja. Selanjutnya, menyibukkan diri dengan aktivitas yang bermanfaat. Jadi carilah aktivitas yang bermanfaat untuk menggali potensi diri kita. Berusahalah lakukan aktivitas di mana saja, kapan saja, yang membuat kita lebih baik lagi. Pasti dengan banyak beraktivitas, pola pikir kita pun akan semakin luas. Selanjutnya, mengendalikan amarah. Berusaha. Siapa yang bisa menahan amarahnya, surga ganjarannya. Masya Allah, luar biasa. Walau tak mudah, berusahalah menahan amarah kita. Insya Allah, siapa yang berusaha berjuang untuk menata hati dan pikirannya agar tetap baik-baik saja, Allah akan rahmati hidupnya. Kita berusaha. Kita semua bersama-sama lagi berjuang, berusaha untuk tetap menata hati kita agar tetap baik-baik saja, pikiran kita agar tetap baik-baik saja. Dan yang terakhir, banyak melihat orang yang di bawah kita. Dalam hidup ini berusaha jangan banyak melihat ke atas. Masih banyak yang lebih sulit kondisinya daripada kita. Jadi berusaha banyak melihat kondisi saudara-saudara kita di bawah kita. Kalau kita sudah banyak melihat kondisi saudara-saudari kita yang di bawah kita, insya Allah akan muncul rasa syukur, akan banyak rasa bersyukur dalam diri kita. Karena dalam kehidupan ini setiap manusia akan Allah uji sesuai kemampuannya. Makanya kita berusaha mengatur pikiran kita untuk hal yang baik-baik saja. Jangan sampai mudah pikiran kita terjebak dengan hal-hal yang terkadang kita sendiri tidak memahaminya. Jadi intinya berusaha jaga pikiran, jaga hati kita agar tetap baik-baik saja. Oke, hanya itu bisa saya sampaikan, cara menjaga hati agar tetap bersih dan baik-baik saja. Semoga dijauhkan dari ghibah. Semoga kita berusaha dalam kehidupan ini kita bisa ikhlas menerima apapun segala ketentuan dari Allah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, bisa sama-sama kita amalkan. Mohon maaf banyak kekurangan dalam penyampaian. Insya Allah apa yang saya sampaikan berdasar pengalaman, dan saya yakin saudara-saudariku semua juga banyak pengalaman hidupnya. Semoga kita bisa banyak berbagi dalam hal kebaikan. Insya Allah kehidupan kita lebih baik lagi ke depannya. Mungkin hanya itu bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Semoga apapun yang saya sampaikan, segala kebenaran pasti datangnya dari Allah. Kalau ada kekurangan itu karena saya masih kurang ilmu dan kurang keyakinan. Kita semua lagi berproses untuk menuju kehidupan lebih baik lagi. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, dunia bahagia, akhirat surga, insya Allah.